Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya dengan materi sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup. Jadi sistem kontrol atau kendali loop terbuka atau biasa disebut dengan open loop control adalah sistem kendali di mana sinyal dari outputnya tidak mempengaruhi aksi dari pengendaliannya. Maksudnya adalah tidak ada proses membandingkan antara sinyal keluaran dengan sinyal masukan. Kemudian pada sistem ini tidak terjadi umpan balik antara sinyal keluaran dengan sinyal masukan. Nah, pada gambar berikut dapat kita amati bahwa input yang berupa sinyal masukan selanjutnya diteruskan ke bagian controller. Pada bagian controller di sini terjadi proses pengendali dan pengatur. Pada elemen pengontrolan ini terjadi pengendalian dan pengaturan pada suatu objek atau bisa disebut dengan plan atau bagian yang dikendalikan. Selanjutnya di plan tersebut akan diteruskan untuk menghasilkan sinyal keluaran atau output. Demikian seluruh rangkaian proses yang terjadi pada sistem loop terbuka ini. Jadi kita bisa lihat ini diagramnya, ada input, ada kontrolernya, kemudian ada proses atau plan, kemudian ada output. Contoh daripada sistem terbuka yaitu untuk sepeda motor, kemudian ada mesin cuci, kemudian lampu, lalu lintas. Nah, kemudian untuk sistem kendali loop tertutup, ya atau biasa disebut dengan closed loop control adalah sistem kendali di mana sinyal keluarannya sangat berpengaruh dengan aksi pengendaliannya. Nah, sistem kendali loop tertutup ini merupakan sistem kendali berumpan balik. Kita bisa lihat ini diagram bloknya, jadi ada input yang biasa disebut dengan set point atau referensi, kemudian ada deteksi kesalahan atau biasa disebut dengan error, kemudian ada kontrolernya, kemudian sebelum dia keluar atau output dia ada feedback ya. Oke. Ini contohnya alatnya dengan menggunakan pengendalian secara manual ya. Ini pengendalian dengan menggunakan mata. Seorang teknisi melakukan observasi terhadap alat ukur voltmeter untuk mengetahui berapa nilai tegangan dari keluaran generator tersebut. Nah, ini ada teknisi yang lagi melihat atau mengukur voltmeter ya daripada turbin. Ya, ada turbin, kemudian ada generator. Nah, berarti input apa namanya? Outputnya adalah daya listrik dalam bentuk volt. Oke. Nah, ada dua bentuk umum sistem kontrol, yaitu ada sistem kontrol jaringan terbuka atau biasa disebut dengan open loop control system. Kemudian ada jaringan tertutup atau disebut dengan closed loop control system. Ini bisa lihat daripada diagram bloknya ini ada apa namanya masukan atau acuan, kemudian ada controller, ada aktuator, ada plan, kemudian ada keluaran. Nah, kalau untuk closed loop berarti ada di sini ada umpan balik. Oke, nah ini juga contoh daripada sistem open loop ya. Ini ada operator, kemudian saluran uap panas yang di setting, kemudian ada tangki air, ini airnya dipanasin. Nah, di sini menggunakan termometer sederhana yang output. Kemudian dibuat dalam bentuk diagram blok, yang ini suhu air panas yang diinginkan. Nah, kontrolnya di sini adalah operatornya. Kemudian aktuatornya itu katup dan tangan operator. Kemudian untuk sebagai proses tangki air ya.
Nah, kemudian untuk suhu yang sebenarnya yang diukur. Nah, ini juga sama. Kalau ini untuk tinggi permukaan, ya, menggunakan sensor suhu atau transducer. Nah, ini kalau ini yang manual, kalau ini secara otomatis. Ya, ini juga contoh daripada prototipe mobil robot. Nah, di sini yang diatur adalah pergerakan daripada motor robot tersebut. Ya. Dari jalur yang diinginkan, kemudian ada komparator, ada kontrolernya, ada stepper motor stepper, kemudian ada motor steppernya, kemudian ada umpan baliknya itu sensor jarak. Oke, kemudian konfigurasi sistem kendali, pengertiannya adalah suatu bagan sistem kendali yang biasanya terdiri dari diagram blok. Ada titik penjumlahan atau summing point dan ada titik cabang atau take off point. Nah, penjelasan diagram blok adalah suatu gambaran hubungan sebab dan akibat suatu antara masukan dan keluaran suatu sistem. Nah, biasanya diagram blok itu terdiri dari komponen sistem. Apa itu komponen sistem adalah elemen-elemen dari suatu sistem. Setiap elemen digambarkan dengan sebuah blok dengan satu masukan dan satu keluaran. Berikutnya adalah titik penjumlahan. Apa itu titik penjumlahan? Adalah titik di mana dua atau lebih sinyal bisa ditambahkan atau dikurangkan. Kemudian ada titik cabang adalah titik di mana satu sinyal dicabangkan menjadi lebih dari satu sinyal. Nah, ini konfigurasi daripada sistem kontrol tertutup. Ini tadi ada referensi, kemudian ada error, ada elemen kendali, kemudian ada elemen koreksi, ada sistemnya diatur, kemudian ada feedback. Ya. Nah, ini untuk aljabar diagram blok loop terbuka atau open loop. Nah, di sini dua blok dalam hubungan seri. Ada G1, ada G2. Jadi untuk mencari 1 berarti G1 kali X. Nah, kemudian untuk Y berarti G2 kali G1. Nah, kalau Y1 adalah G1 kali X, makanya Y sama dengan Y1 kali G2 kali X ya. Nah, dari persamaan di atas dapat dibuat diagram blok baru yang lebih sederhana seperti gambar berikut. Nah, ini yang tadinya dua blok menjadi satu. Ya. Jadi X masuk, kemudian proses D1 kali D2, keluarnya adalah Y. Nah, maka untuk fungsi alih atau bahasanya proses atau gain menjadi Y per X ya. Keluaran dibagi masukan jadi D1 kali D2. Oke, nah kalau ini untuk kita lihat dulu yang paling sederhana ya. Nah ini untuk umpan balik positif ya, berarti ini referensi atau set point plus masuk, kemudian ada error, ini untuk proses, ini keluar, ini ada umpan balik A. Nah di sini kan plus plus, berarti umpan baliknya positif. Nah, untuk mendapatkan ini ada prosesnya sampai kita bisa mendapatkan hasil fungsi alih C per R itu sama dengan G dibagi 1 dikurang G kali H. Jadi kalau dia plus plus di sini berarti di sini minus ya. Kemudian untuk keluarannya G kali R dibagi 1 dikurang G kali H. Ya. Oke, berikutnya bentar ya. Kita untuk plus. Nah, tadi kalau misalkan dia bentar. Jadi ini jelasin. Nah, ini kan berapa keluarannya dari contoh diagram berikut ya. Kalau di sini ada H1, H2, ini ada X masuk, ada proses, ada 2, tetapi di sini plus plus. Nah, kemudian dia menuju ke satu titik ya. Berarti ini penjumlahan. Ya kan? Berarti di sini keluarannya sama dengan H1 ditambah 2 kali X ya. Kemudian yang untuk P ini karena dia ada umpan balik, ya kan, berarti dia plus minus, berarti dia harus plus ya, karena dia kan plus minus, berarti ini di bawah itu H
1 kali X dibagi 1 ditambah H1 kali H2. Nah, untuk yang ini plus-plus, jadi dia minus ya di sini. Oke. Untuk contoh soalnya nanti pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melewat atau bisa lewat